Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sinta Maharani dengan NIM 1C42006 akan mempresentasikan mengenai maintenance alat laboratorium dan keselamatan kerja serta kesehatan kerja laboratorium. Sebagai nilai untuk UAS mata kuliah manajemen laboratorium dengan dosen pengampu Ibu Fitratul Aini SSI MSI. Maintenance alat laboratorium. Pemeliharaan dan penyimpanan alat laboratorium yang tidak tepat akan berakibat langsung pada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti komponen peralatan yang rusak atau bahkan pengadaan alat baru. Pada umumnya, pemeliharaan dibagi atas dua bagian, yaitu pemeliharaan terencana dan pemeliharaan tak terencana. Pemeliharaan terencana atau planned maintenance didefinisikan sebagai proses pemeliharaan yang diatur oleh diorganisasikan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi terhadap peralatan di waktu yang akan datang. Dalam pemeliharaan terencana terdapat unsur pengendalian dan unsur pencatatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pemeliharaan terencana adalah sistem pengorganisasian pemeliharaan atau program pemeliharaan yang dikelola dengan cara yang efektif. Pemeliharaan terencana adalah jenis pemeliharaan yang diprogramkan, yang diorganisir, dijadwalkan, dianggarkan, dan dilaksanakan sesuai dengan rencana, serta dilakukan monitoring dan evaluasi. Lalu ada pemeliharaan tidak terencana, adalah jenis pemeliharaan yang bersifat perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pekerjaan pemeliharaan ini terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Umumnya tingkat kerusakan yang terjadi tidak direncanakan dan tidak dijadwalkan. Umumnya tingkat kerusakan yang terjadi adalah pada tingkat kerusakan berat. Pekerjaan pemeliharaan ini tidak direncanakan dan tidak dijadwalkan. Umumnya tingkat kerusakan terjadi adalah pada tingkat kerusakan berat karena tidak direncanakan sebelumnya, maka juga disebut pemeliharaan darurat. Di laboratorium kimia, alat-alat praktik kimia dikelompokkan ke dalam 8 golongan, yaitu ada golongan 1, alat-alat yang terbuat dari bahan gelas atau kaca seperti tabung reaksi, batang pengaduk, gelas kimia, Erlenmeyer, gelas ukur, labu ukur, corong, dan lain-lain. Lalu ada golongan kedua, alat-alat yang terbuat dari besi. Contohnya kaki tiga, pembakar, tang cawan, kawat kasa, ting besi, klem pemegang, klem buret, penjepit tabung, sikat tabung, pemadam kebakaran, dan sebagainya. Golongan ketiga, alat-alat yang terbuat dari kayu, contohnya rak tabung, rak pipet, volumetrik, rak buret, penjepit tabung, dan sebagainya. Golongan keempat ada alat-alat yang terbuat dari bahan porselen, contohnya cawan porselin, lumpang dan alu, bak pembakaran porselen, segitiga, tungku listrik, pelat tetes, dan sebagainya. Golongan kelima ada alat-alat yang terbuat dari plastik, contoh pompa suntik atau singer, gelas kimia plastik, gelas ukur plastik, botol semprot, selang plastik, dan sebagainya. Golongan 6, alat-alat yang terbuat dari karet, contoh pompa filler, selang karet, sumbat botol, sarung tangan, dan lain-lain. Lalu ada golongan terakhir yaitu golongan 7, alat-alat listrik, contoh power supply, amperemeter, voltmeter, multimeter, neraca listrik. Golongan ke-8 alat kimia yang memerlukan penyimpanan khusus, contohnya buret, termometer, neraca, spektrofotometer, dan sebagainya. 2. Keselamatan dan kesehatan kerja laboratorium. Laboratorium merupakan salah satu tempat paling penting yang berada baik di perusahaan, lembaga pendidikan, maupun lembaga penelitian. Selain karena perannya untuk menganalisa dan menguji suatu produk baik dipasarkan, laboratorium juga menggunakan banyak bahan-bahan kimia berbahaya dalam proses analisa dan pengujiannya. Oleh karena itu, keselamatan kesehatan kerja laboratorium adalah salah satu hal mutlak yang perlu diimplementasikan di setiap laboratorium. K3 laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja. Berikut ini beberapa prosedur K3 di laboratorium yang perlu kalian ketahui. Pertama, pakaian laboratorium, pemindahan bahan kimia, pemanasan larutan dalam tabung reaksi, pemindahan bahan kimia padat,
pemanasan dalam gelas kimia, peralatan dan gelas kaca kerja, pembuangan limbah, terkena bahan kimia, bahan kombinasi yang perlu dihindari, gas dan gas berbahaya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.